Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila ruhi sayyidina habibina wa syafi'ina Rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi la ya'dil al-rijali wal jannah wa yanfa'una bi asrarihim wa anwarihim wa 'ulumihim wa nafahatihim barakatihim fid dini wa dunya wal akhirah. جعلنا من حزبهم يرزقنا محبتهم ويتوفنا على ملتهم ويحشرنا في زمرتهم بالعافية والسلامة لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. نويت تعلما وتعليما وتذكرا وتذكيرا والنفعا والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه وحسن الخاتمة مع اللطف والعافية وصلاح العاقبة. بسم الله الرحمن الرحيم. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala musanniful kitab rahimahullah nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain. Allahumma aftah qulubana futuhal arifin wa bihikmatika wansur alaina birahmatika ya arhamar rahimin. Qaluhu wal jaizu. Ayo jaiz. Jangan gitu. Kenapa? Wal jaizu wa huwa adapun jaiz wal mungkinu dan mungkin bermakna wahid maknanya sama. Qawma mutaradifani mutaradif sinonim. Yang ketiga dari ketetapan hukum akal adalah ketetapan jaiz. Apa sih jaiz itu? Wa huwa jaiz itu wal mumkinu dan perkara mungkin bimakna wahid itu maknanya satu. Ngomong mungkin ya artinya dia, ngomong jaiz ya artinya dia. Apa itu? Wa huwa mutaradif, maknanya muradif, dua kalimat yang ucapannya berbeda tapi maknanya sama, yaitu perkara yang boleh saja terjadi dan boleh juga tidak terjadi, namanya mungkin. Kalau orang sering itu namanya mungkin. Kalau bahasa Arabnya mungkin, bahasa sininya mungkin. Besok hujan gimana? Ya mungkin aja. Besok enggak hujan? Ya mungkin aja gitu. Besok kamu kawin? Ya enggak mungkin kalau kamu kawin. Nah itu begitu kawin. Ada orang kawin punya anak, ya mungkin aja. Enggak punya anak, ya mungkin aja. Namanya disebut mungkin boleh, disebut jaiz juga boleh. Besok hujan, jaiz.
besok nggak hujan, jaiz boleh. Jadi bermakna wahid, asalnya dilihat dari asal katanya begitu, muradif dengan mungkin. Tapi nanti di sini akan diletakkan dengan makna yang berbeda biar ada faedahnya. Mungkin mau diletakkan kemana, jaiz mau diletakkan kemana, nanti akan kita bedakan pada penempatannya. Tapi kalau lihat dari kalimatnya, keduanya sama, yaitu wahwa sini, mau sini duduk sini. Qauluhu wal jaizu ma yasihu fil aqli wujuduhu wa adamuhu. Wal jaizu ma yasihu wujuduhu wa adamu, apa-apa yang sah adanya dan sah pula tiadanya. Ngomong ada kata akal ya boleh-boleh saja, ngomong nggak ada akal juga ngomong boleh-boleh saja. Akal nggak menolak, maksudnya nggak mengatakan itu wajib atau itu mustahil. Terus kalau ma yasihu fil aqli, ada yang ngerot. Ini ta'rifnya gimana? Jaiz itu apa yang sah adanya dan sah tiadanya. Ta'rif ini nggak lengkap katanya, nggak sempurna. Kok nggak sempurna? Karena ta'rif ini tidak bisa memasukkan perkara ahwal, hal, dan iktibar. Karena hal itu kadang ada hal wajibat, hal yang wajib. Sementara di sini disebut namanya jaiz. Gimana ini nggak jamek mana? Hal itu sesuatu yang tidak sampai derajat adam dan nggak sampai derajat wujud. Ada kan hal. Tapi hal itu sesuatu yang ditetapkan, tetap adanya. Tapi di sini disebut perkara yang namanya jaiz itu derajatnya ya bukan wujud, bukan adam, tapi enggak memasukkan hal. Gimana sih? Padahal hal itu derajatnya bukan wujud, bukan adam. Ini ada yang menolak atau yang membantah ta'rif ini dianggap sebagai ta'rif yang tidak jamek manek, sebagaimana ta'rifnya yang di atas tentang wujud. Ma la yasihu fil aqli wujuduhu. Waktu bahas mustahil kita nyebut mustahil itu apa? Ma la yasihu fil aqli wujuduhu, sesuatu yang tidak bisa digambarkan di akal wujudnya. Pada pembahasan mustahil, maknanya wujud di situ adalah subut, bukan hanya derajat wujud. Kenapa? Karena nanti akan menolak adanya hal dan iktibariyah. Hal dan iktibariyah itu juga nggak diketahui, nggak sampai derajat wujud. Tapi ya ditemukan ada yang mustahil. Jadi wujud di situ maknanya apa?
subut, bukan wujud bermakna zati, bukan, tapi wujud bermakna subut. Asal ditemu ketetapannya oleh akal, maka ditemukan hukumnya. Begitupun perkara ini jaiz, wujud ya boleh, tidak wujud ya boleh. Terus ujiba dijawab di anak murada yang dikehendaki bil wujud dengan makna wujud itu mutlak sujud wa tahaqquq. Bahina ini dan ketika yang dikehendaki sujud la yurad dalik, tidak bisa dirad, tidak bisa ditentang dalika tarif itu li anahu, karena sesungguhnya ya susah fil akli, di dalam akal, sujuduhu, sujudnya kulun minal ahwal wal i'tibarat wa adamuhu, dan adamnya kulun minal ahwal wal i'tibarat. Nah, maka dijawab oleh musonif yang dimaksud dengan wujuduhu di situ adalah subutuhu gitu loh. Jadi perkara jaiz ini juga bisa memasukkan ahwal atau iktibarat. Karena ada juga hal yang wajib, ada hal yang jaiz. Nah, kalau yang dimaksud di sini harus wujud yang maknanya tahqiq, maknanya wujud yang mana dzati, ya nggak bisa memasukkan hal dan iktibarat. Tapi wujud di situ maknanya subut. Jadi hal ya subut bisa, iktibarat juga bisa masuk. Walaupun tidak pada derajat wujud yang bermakna dzati gitu loh. Tapi wujudnya bermakna subut. Semacam ngomong begini, apa jaiz itu apa? Ya yang sah subutnya dan sah adamnya gitu aja. Makna subut. Terus Paulima, dan ketahui bima taqaddama, dari pengertian yang sudah disebutkan, anna murada yang dikehendaki dari tarif itu annahu sesungguhnya yasihusah fil akli, di dalam akal, annahu sesungguhnya perkara yang jaiz itu perkara yang sah fil akli wujuduhu taratan, satu keadaan, wa adamu, dan adamnya jaiz taratan ukra, pada keadaan yang lain. Fandufi'a, maka tertolak bidalika dengan pengertian ini, maka tukol sesuatu yang telah dikatakan, kaifa yasihu dzalik, bagaimana bisa terjadi hal itu, ma'anahu bersamaan la yumkinu, tidak mungkin, istima'ul wujud wal adam, berkumpulnya wujud dan adam fi syai'in wahid, dalam satu keadaan, fi anin wahid, dalam satu zaman. yang dimaksud dengan jaiz itu maknanya sah adanya dan sah tiadanya itu dengan cara bergantian gitu loh. Bukan dengan cara bersamaan. Apa? Nanti siap ini boleh siapa coba? Jaiz itu perkara yang boleh saja ada, apa? Udah. Boleh saja tiada dengan cara bergantian. Maknanya bukan bersamaan. Kayak gerak. Ini kotak ini boleh gerak, boleh diam. Tapi gerak diamnya bergantian. Satu waktu dia diam, waktu yang lain dia gerak. Jadi kotak ini boleh saja gerak, boleh saja diam, tapi gerak diamnya bergantian, gitu loh. Tidak bersamaan. Kalau gerak dan diam bersamaan, hukumnya malah mustahil gitu. Jadi jangan dianggap bahwa gerak dan diam atau perkara yang boleh ada boleh tiada pada sesuatu dianggap keduanya ada secara bersamaan, maka yang demikian ya tertolak. Jadi yang dimaksud muradnya dengan tarotan adamuhu wa tarotan wujuduhu, maka tertolaklah apa yang disebutkan sebagaimana pembantahan bahwa tidak sah
Yang seperti itu ada perkara yang boleh-boleh saja terjadi, tapi keduanya terjadi secara bersama. Jadi ta'rif ini bukan maksudnya bersamaan, tapi bergantian. Terus Wadakhala dan masuk di ta'rifi di dalam ta'rif ini kulun setiap sesuatu minal jaizi daruri dari jaiz daruri dan nadori. Wal awalu yang pertama jaiz daruri kaharakatil jirmi seperti geraknya jirim atau sukuni atau diamnya jirim. Wasani yang kedua kata bil muti'i seperti diadabnya orang yang taat wa isabatil asi dan diberi pahalanya orang maksiat. Lakin ta'dibul muti'i tetapi mengadabnya orang taat itu mustahil syar'an wa in jaza walaupun jaiz aklan wa kada isabatul asi. Itu juga memberi pahala orang maksiat inkana asian seandainya yaitu maksiat bil kufri wal waqid inkana seandainya dia maksiat bil kufri dengan kufur wa ama inkana seandainya dia maksiat bil kufur kanat maka boleh jaizatan dia diberi pahala syar'an secara syar'i kama ia jaizatu aklan seperti jaiz akli. terus yang dimaksud dengan jaiz setelah kita paham, nggak ada di sini kayak wajib, ada jaiz mutlak, ada jaiz muqayyad, nggak ada. Yang ada mutlak muqayyad pada perkara wajib. Ada wajib mutlak, ada wajib muqayyad. Nah, kalau jaiz yang nggak ada mutlak, nggak ada muqayyad, jaiz ya jaiz. Bicaranya pada keadaan makhluk. Tapi adanya jaiz itu derajatnya ada dua. Ada jaiz yang cara menemukannya dengan dipikir, ada yang jaiz menemukannya tidak usah dengan dipikir. Jaiz yang nemunya dengan dipikir namanya jaiz nadhori. Jaiz yang nggak usah dipikir namanya dzaruri. Apa contohnya jaiz yang nggak usah dipikir? Jaiz yang nggak usah dipikir seperti geraknya benda atau diamnya benda. Nggak usah dipikir. Kotak ini boleh gerak, boleh diam. Nggak usah dipikir. Kenapa? Lah wong kelihatan. Emang ada orang yang nggak nemu? Maknanya sedunia nemu semua kalau kotak ini boleh gerak, boleh diam. Itu namanya dzaruri, nggak perlu dipikir. Yang perlu dipikir mana? Kalau nggak menghadirkan dalil, nggak nemu. Berarti jaiznya perlu dipikir. Jaiz yang nggak perlu dipikir yang bagaimana? Nggak usah pakai dalil, semua akal sedunia akal bisa nemu kalau kotak ini boleh saja gerak, boleh saja diam. Ini namanya jaiz dzaruri. Yang nadhari contohnya apa? Kata dzibil muti, seperti diazabnya oleh Allah orang-orang yang taat. Ada orang taat gak pernah maksiat sama sekali, diazab oleh Allah. Boleh nggak? Boleh nggak? Boleh. Kok boleh? Masa orang taat diazab? Ketika nggak semua akal nemu, berarti untuk menemukannya perlu dalil, perlu dipikir, perlu penelitian. Wa itsabatil asi, dan diberinya pahala, dimasukkannya ke surga orang-orang yang berbuat maksiat. Ada orang maksiat nggak pernah taat kok dimasukin surga, gimana sih? Ketika dia nanya gimana, oh berarti untuk menemukan hal itu kamu perlu mikir, perlu menghadirkan dalil. Lakin ta'dzibil muti, tapi diadabnya orang-orang yang taat itu mustahil syar'an, mustahil menurut berita syariat.
Walaupun secara akal itu boleh-boleh saja. Kenapa kok oleh akal dikatakan boleh-boleh saja orang yang taat itu dimasukkan ke neraka? Apa alasannya? Kok ada orang taat dimasukin? Alasannya apa? Alasannya apa? Karena taat itu makhluk gitu. Iman itu makhluk. Amal soleh itu makhluk. Maka amal soleh, taat, iman itu tidak bisa menghasilkan apapun gitu. Makhluk itu tidak bisa menghasilkan apapun. Yang bisa menghasilkan sesuatu, bisa menjadikan sesuatu, meninggalkan bekas, itu adalah fi'lul qudratnya Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, kalau iman makhluk, taat makhluk, amal ibadah makhluk. Maka kalau begitu amal ibadah, iman, taat kamu gak bisa masukin kamu ke surga, dan gak bisa menghalangi kamu masuk ke neraka. Di iman itu tidak bisa menghalangi kamu masuk neraka menurut akal gitu. Karena akal melihat iman itu makhluk, taat itu makhluk, maka nggak bisa memasukkan seseorang ke surga dan nggak bisa menghalangi seseorang dari api neraka. Tapi kan ada berita syariat bahwa Allah berjanji orang yang taat akan dimasukkan surga, orang yang maksiat akan masuk neraka. Karena ada janjinya Allah. Oh iya, karena janji itulah menurut syariat tidak terjadi adanya orang yang taat, nggak pernah maksiat, dimasukkan ke dalam neraka, nggak terjadi lah. Ketika itu dikatakan mustahil, mustahilnya maknanya mustahil aridhi gitu. Mustahil apa? Aridhi. Mustahil syar'i itu maknanya mustahil aridhi. Kita di atas udah bicara mustahil aridhi. Yang bagaimana mustahil aridhi itu? Sesuatu yang ditetapkan oleh Allah, ditentukan oleh Allah, diketahui oleh Allah, dia akan masuk surga, maka pasti masuk surga. Mustahil masuk neraka, gitu loh. Jadi kalau ada orang taat yang di ilmunya Allah itu masuk surga, walaupun akal ngomong boleh aja masuk neraka, tapi kejadiannya tetap akan masuknya surga sesuai dengan ilmunya Allah. Jadi pisahkan nih, ngomong Allah itu boleh aja masukin orang maksiat ke dalam surga, orang taat ke dalam neraka. Iya, boleh menurut akal. Kenapa? Karena Allah Maha Kuasa dan iman itu makhluk itu. Allahnya Maha Kuasa, taat itu makhluk, maka taat itu nurut sama Allah, nggak bisa menghasilkan apapun. Ini menurut akal hukumnya jaiz. Atau walaupun jaiz akal itu mustahil syar'an, maknanya mustahil aridhi. Wa kadza isabatil muti wa kadza isabatil asi, begitu pula memberikan pahala kepada orang yang maksiat in kana asian bil kufri, ada apabila kafirnya itu dengan maksiatnya dengan maksiat yang namanya kafir.
Orang itu kafir, nggak pernah taat kepada Allah, nggak pernah iman kepada Allah, dimasukin surga. Jaiz akal, mustahil syar'an. Jaiz kata akal, tapi mustahil aridhi gitu. Fir'aun itu kafir, Abu Jahal kafir, tapi di ilmunya Allah Abu Jahal, Fir'aun itu masuk neraka. Walaupun Allah bisa saja masukin Fir'aun ke dalam surga, tapi yang ditetapkan Allah, yang dikehendaki Allah, Fir'aun masuk neraka. Maka wajib Fir'aun masuk neraka menurut syar'an. Artinya wajibnya wajib aridhi. Orang kafir wajib masuk neraka, itu wajibnya wajib aridhi. Ada orang kafir kok masuk surga, mustahil aridhi gitu loh. Kalau akal tetap hukumnya jaiz. Kenapa? Kafir itu makhluk, maksiat itu makhluk, maka kafir nggak bisa berbuat apa-apa untuk membawa kamu masuk neraka. Kafir juga nggak bisa menghalangi seseorang masuk surga. Ada orang kafir dimasukkan surga karena kafirnya dia terhalang, Allah nggak bisa masukin dia ke surga. Kata siapa nggak bisa? Kalau bicara kekuasaannya Allah, bisa saja Allah masukin orang kafir ke dalam surga. Toh kafirnya itu makhluk, nggak bisa berbuat apa-apa. Tapi kok nggak dimasukin, kenapa? Karena Allah menghendaki lain. Yang dikehendaki Allah, orang kafir masuk neraka. Wa imma in kana asyan bi ghairil kufri. Adapun kalau maksiatnya itu maksiat biasa yang selain kafir, maksiatnya orang mukmin, maka itu ya jaiz menurut akal, jaiz pula menurut syar'an. Kok ada orang mukmin maksiat, kafir enggak? Ya boleh aja masuk surga kalau diampuni oleh Allah. Boleh pula dimasukkan neraka kalau maksiatnya enggak diampuni. Yang orang maksiat akan masuknya neraka yang mana? Orang yang maksiatnya enggak sempet tobat gitu. Nah itu belum sempat tobat, maka dia masuknya neraka. Lah kalau ada orang mukmin maksiat terus sempat tobat, bagaimana? Masuknya surga menurut syar'an. Indah syar'i, orang yang pasti masuk neraka yang mana? Kalau maksiatnya nggak sempat tobat. Makanya kalau ada doa nih, Allahumma ighfir, ya Allah ampunilah muslimin wal muslimat, orang mukmin dan yang laki-laki maupun perempuan, semuanya ya Allah. Nggak boleh. Kenapa? Karena ada orang mukmin yang belum sempat tobat, mati. Ini yang nggak bisa diampuni, akan masuk ke dalam neraka. Jadi yang dimaksud ampuni semuanya, semua yang kau kehendaki ya Allah. Ampuni semuanya sesuai dengan kehendakmu ya Allah. Ya Allah ampuni semua orang yang terdahulu, orang yang nanti, orang siapa yang diampuni? Yang Allah kehendaki. Jadi jangan pokoknya semua ya Allah harus diampuni ya Allah. Oh nggak bisa. Karena ketetapan ada orang yang maksiat tapi belum sempat taubat. Ada orang yang maksiat yang bertaubat. Yang taubat gimana? Kalau Allah nerima taubatnya diampuni. Kalau Allah nggak nerima taubatnya akan disiksa. Kalau yang nggak taubat pasti disiksa. Makanya akan ada orang yang masuk neraka walaupun satu orang. Itu pasti.
Kenapa? Sesuai dengan yang di ilmunya Allah. Kenapa? Lah kalau nggak ada yang masuk surga gimana? Lah ngapain bikin neraka? Hah? Allah bikin neraka, maka Allah mengetahui akan ada yang masuk neraka walaupun cuman satu mewakili lah. Ente umpamanya gitulah, satu orang mewakili gitu. Yang lain diampuni semua sama Allah. Ada satu orang wakili, nah, ini wakil dah masuk neraka dah gitu. Biar yang penting ini cocok sama ilmunya Allah. Kenapa? Kalau nggak ada yang masuk neraka, maka nggak cocok sama yang di ilmunya Allah, hukumnya mustahil. Ya, itu yang namanya jaiz. Berarti ada jaiz yang cara nemunya harus dipikir, ada jaiz yang cara nemunya nggak harus dipikir gitu. Jadi secara bahasa jaiz itu ya maknanya satu sama mungkin. Ada jaiz yaitu, mungkin juga maknanya itu, nggak ada makna lain, nggak ada. Tapi ketika nanti mau ditempatkan, ulama memisahkan tuh. Oh jaiz bicara perbuatannya Allah. Oh mungkin bicara yang diciptakan oleh Allah gitu loh. Kalau bicara sifatnya si fa'il, bicaranya jaiz. Bicara yang maf'ul, ngomongnya mungkin. Hingga orang tahu, oh ini mungkin, oh berarti bicara yang diciptakan. Oh jaiz, oh berarti bicara yang menciptakan gitu loh. Kalau mau dipisahkan, kalau enggak sama ya boleh aja kamu ngomong perbuatannya Allah bikin ini ya mungkin aja. Jaiz boleh aja, karena pada dasarnya kedua lafadz ini punya arti yang sama. Tapi biar nanti bisa dibedakan, itu peletakannya dipisahkan. Oh satu bicara perbuatan Allah, satu bicara yang diperbuat. Jadi ada pemisahan ya. Itu pembahasan jaiz. Maka hukum akal selesai. Ada wajib, ada mustahil, ada jaiz. Hanya tiga ini nggak lebih. Jadi semua akal yang sehat mesti akalnya nemu tiga ini. Sesuatu itu pasti terjadi, sesuatu itu tidak akan pernah terjadi, sesuatu itu boleh saja terjadi atau boleh tidak terjadi. Itu akal yang sehat nemu cuma tiga ini. Pasti nih, oh nggak akan terjadi nih, oh ini boleh-boleh saja nih. Itu semua akal nemu tiga ini. Nah, tiga ini adalah ketetapan hukum akal. Terus tidak bisa diatofkan ahaduhuma salah satu dari insya ikbar ala akhar atas yang lain ala sahih atas qaul sahih. Waqat ulima. Terus apa itu? Mau bicara wa yajibu ala kulli mukallafin syar'an. Setelah selesai bahas wajib, mustahil, jaiz, pengertian hukum akal, maka musannif lanjut dan wajib bagi tiap-tiap mukallaf menurut syariat. Apa itu? Ayya'rifa ma yajibu fi haqqihi ta'ala wa ma yastahilu wa ma yajuzu. Wajib bagi tiap-tiap mukallaf, orang yang sudah akil baligh, mengenal Allah dari arah yang wajib bagi Allah, yang mustahil bagi Allah, dan yang jaiz bagi Allah. Nanti aslinya kamu itu ya nggak diperintah kenal wajib, mustahil, jaiz, enggak. Ketahuilah
wajib, mustahil, jaiz. Kamu nggak disuruh tahu sebenarnya. Yang diperintahkan itu kamu kenal Allah gitu. Tapi untuk kenal Allah nggak akan bisa kecuali jalannya lewat wajib, mustahil, jaiz. Maka sebelum kamu masuk pembahasan kenal Allah, kamu disuruh kenal dulu apa itu wajib, apa itu mustahil, apa itu jaiz. Terus kalimat yajibu dan wajib, maka kalimat dan di situ adalah permulaan kalimat, bukan mengatapkan, bukan menggandengkan dengan kalimat sebelumnya. Kalimat sebelumnya apa? Ketahuilah. Ada kalimat perintah, yaitu ketahuilah. Kamu disuruh mengetahui. Maka kalimat itu berhenti sampai kepada menjelaskan wajib, mustahil, jaiz. Kalimat setelahnya adalah alenia baru. Kenapa? Karena yang sebelumnya itu kalimat i'lam anal hukmal akli yanhasiru fi thalathati aqsam. Itu adalah kalimat insya. Dan yang setelahnya wa ma ba'daha akni qauluhu wa yajibu ala kulli mukallafin. Itu adalah kalimat ikhbar. Wala atofa ahadihima, dan nggak bisa diatafkan yang satu dengan yang lain. Karena insya dan ikhbar itu maknanya berbeda. Insya itu kalimat susunan yang punya makna, mengandung makna apa? Salah, benar. Insya itu tidak mengandung salah dan benar. Kalau ikhbar, berita, itu sesuatu yang mengandung salah dan benar. Jadi kedua susunan ini nggak bisa digabungkan. Jadi kalimat itu berita, perkara yang mau kita ketahui, nanti ada yang bisa kamu tunjukkan ini perkara ini benar atau salah. Nah yang berkaitan sama benar salah mana? Kalau namanya berita. Semua berita kecuali berita dari Allah dan dari Rasul itu pasti mengandung salah dan benar. Beritanya siapa aja. Kalau selain itu berita dari Allah dan Rasul pasti mengandung salah dan benar. Beda dengan kalimat insya. Insya itu apa? Perintah. Nah, kalau perintah itu yang nggak ngandung salah, nggak ngandung bener, namanya perintah, kecuali berita. Jadi perintah dan berita nggak bisa disambungkan, maka harus dipisahkan. Terus waqad ulimat dan telah diketahui mimma dari perkara maro yang sudah lewat, apa annal murad telah diketahui yang dikehendaki bil wujub dengan makna yajibu fi misli hadhihi ibarah, di dalam ibarah itu di makna qauli syai', maknanya ada sesuatu bihaitsu yusabu, sekiranya diberi pahala ala fi'lihi atas melakukannya, wa yu'aqabu dan disiksa apa syai' ala tarkihi atas meninggalkannya. Ilahihi berbeda makna wujub di qaulihi di dalam ucapan musannif ba'du setelah ini. Famima yajibu yaitu famima yajibu la famima yajibu fi haqqi maulana wa nahwihi. Fa innahu maka sesungguhnya qaulnya musannif yaitu yajibu yang setelahnya di maknanya adami qabul intifa. Makna adami qabul intifa. Nah, terus dan telah diketahui dari penjelasan takrif hukum yang udah kita bahas takrifnya hukum. Ada hukum syar'i, ada hukum adi, ada hukum akli. Nah di sini ada kata-kata yajibu ala kulli mukallafin, wajib bagi tiap-tiap orang mukallaf. Coba
Kalau ada kalimat wajib nisbatnya pada orang mukallaf, maksudnya wajib apa itu? Wajib syar'i, bukan wajib akli. Lah, kalau wajib syar'i maknanya apa? Yang mengerjakannya dapat pahala, yang meninggalkannya dapat dosa. Gitu loh. Wa yajibu ala kulli mukallafin ayya'rifa. Wajib bagi tiap-tiap mukallaf untuk mengetahui sifat-sifat Allah. Maknanya orang mukallaf diberi pahala dengan mengetahui sifat-sifat Allah, dan diberikan dosa bagi yang enggak mengetahui sifat-sifat Allah. Bukan wajib menurut akli. Beda dengan wajib yang nanti akan disebut setelah ini. Musonef setelah ini akan menyebut juga kalimat wajib yang kata-katanya wa mimma yajibu fi haqqihi ta'ala, dan sebagian dari perkara yang wajib bagi Allah. Kalau ada wajib nisbat kepada Allah, maka maknanya wajib akli gitu. Artinya apa? Sesuatu yang tidak pernah tiada pada dirinya Allah. Jadi kamu harus bisa bedain dua ini. Yajibu ala kulli mukallafin sama wa mimma yajibu fi haqqihi ta'ala. Ada dua wajib tuh. Kalau dalam nazamnya apa? Aqidatul Awam tuh, wa ba'du fa'lam bi wujubil ma'rifat min wajibin lillahi ishrina sifat. Wa ba'du fa'lam bi wujubil ma'rifat. Wa yajibu ala kulli mukarrafin ayya'rifa. Wajib ma'rifat. Wajibnya wajib syar'i. Wa ba'du fa'lam bi wujubil ma'rifat min wajibin lillah, dari perkara yang wajib bagi Allah. Wajib bagi Allah, wajibnya itu dua wajib ini kamu sampaikan ke orang-orang di luar yang nggak ngaji, nggak paham. Jangankan kelas orang sak kiai dah. Pak Kiai, saya mau nanya, tolong Pak Kiai, ini ada dua wajib Pak Kiai. Ada wajib syar'i, ada wajib ini wajib dua ini sama apa gimana? Ya. Wa ba'du fa'lam bi wujubil ma'rifat min wajibin. Gak paham. Kalau kamu kok nggak ngasih takrifnya hukum, nggak akan bisa misahin mana wajib syar'i, mana wajib akli. Jadi kamu dengan sudah didahulukan sebelum ini belajar hukum, ada hukum akli, ada hukum adi, ada hukum syar'i, maka seharusnya kamu sudah bisa memisahkan dua wajib tersebut. Terus lalu memberikan ibarah dengan fi'il mudhari' yajibu li'annahu karena fi'il mudhari' yadullu menunjukkan ala istimrar tajaddudi, makna istimrar tajaddud yaitu terus menerus tiap waktu. Wa huwa mudhari' itu munasibun, atau makna istimrar tajaddud itu sesuai dengan kedudukan di sini. Lima qawmina li anna wujuda dzalika, karena sesungguhnya adanya wajib itu ya tajaddadu terus ada bitajaddudil mukallafin, dengan ada barunya orang-orang mukallaf waktan ba'da waktin, setiap waktu setiap waktu. Lakin dilalatul mudhari', tetapi dilalahnya mudhari' ala dzalika atas makna tajaddud itu laisa bil wad'i, bukan makna aslinya mudhari', bal bil qarinah, tetapi sebab makna itu ada qarinah yang menunjukkan makna istimrar tajaddud. Li'annahu karena mudhari' itu mawdu'un, asli maknanya itu lil hadasi, untuk makna pekerjaan, fil mustaqbali zaman yang akan datang, atau fil hali atau zaman yang sedang terjadi, walau marwatan wahidah, walaupun cuma sekali kejadiannya. Pada dabar maka
Terus kalimat wayajibu itu ada dijelaskan oleh ulama. Oh, itu kok menggunakannya kalimat mudhari yajibu. Maknanya apa? Oh, yajibu itu mengisyarohkan kepada adanya perintah yang berjalan secara terus-menerus. Itu yang sesuai dengan kedudukan yang dimaksud. Mana? Yajibu ala kulli mukallafin. Berarti setiap generasi, setiap kapanpun ada mukallaf, maka dia diwajibkan. Jadi nggak usah diperintah lagi maksudnya. Nanti kalau ada mukallaf, kamu wajib. Jadi kalimat wajib bagi mukallaf sepanjang ada mukallaf kapan saja ya mereka terkena kewajiban ini. Jadi seakan-akan kalimat wayajibu di situ menggunakan kalimat mudhari, mudharaah itu kayak tujuannya apa? Untuk melanggengkan perintah ini terus menerus. Selama masih ada mukallaf, selamanya perintah itu berlaku. Nanti habisnya kapan? Kalau sudah nggak ada mukallaf gitu. Kok ada zaman isinya tuyul, semua kecil, semua nggak ada yang mukallaf, ya berarti nggak ada yajibu untuk ma'rifat kepada Allah. Selagi kok ini nongol jadi mukallaf, ya dia kena perintah ini. Walaupun itu bukan makna aslinya fi'il mudhari. Kenapa? Karena fi'il mudhari itu aslinya ya asal sudah dikerjakan selesai, nggak ada berkesambungan. Kamu diperintah makan, setelah makan selesai, nggak ada nanti makan lagi ya, makan enggak, perintah makan sekali makan sudah selesai, sudah memenuhi sebuah perintah. Tapi kok ini kok terus-terusan? Oh, ini karena peletakannya kepada mukallaf. Lah mukallaf itu kapan saja kan ada, nggak cuma sekarang doang. Besok ya ada mukallaf lagi, lusa ya ada mukallaf lagi. Berarti perintah ini seakan-akan terus menerus. Selama masih ada mukallaf, selama itu masih ada kewajiban gitu. Terus qaluhu ala mukallafin ai kullu fardin, yaitu maknanya setiap seseorang min afrodil mukallafin, dari setiap seorangnya orang mukallaf, walau minal jinni, walaupun dari kelompok jin. Ya nahum, karena sesungguhnya jin itu mukallafuna termasuk mukallaf kal insi seperti manusia. Lakin taklifuhum, tetapi mukallafnya jin min hinil hilqah, dari mulai dilahirkan. Wa amal malaikatu, adapun malaikat itu falaisu bi mukallafin, bukan termasuk mukallaf ala rajih, atas qaul rajih. Wa kana, walaupun adanya nabi itu mursalan, diutus ilahi pada malaikat. Di anna irsalahu, karena diutusan nabi ilahi pada malaikat, innama huwa, sesungguhnya keutusannya itu irsalu tasrif, utusan tasrif, irsalu taklif, bukan irsal taklif. terus sudah qauluhu ala kulli mukallafin, wajib bagi tiap-tiap mukallaf. Maksudnya mukallaf di sini adalah fardunya fardu ain, bukan fardu kifayah. Berarti tiap-tiap individu wajib tahu. Bukan cukup diwakili sebagian orang yang tahu, itu namanya wajib kifayah. Kayak apa contohnya? Sholat jenazah, mandiin mayit. Kalau mandiin mayit fardu ain gimana? Mayitnya bisa bonyok. Jadi mandiin mayit ya cukup fardu kifayah, satu orang kok sudah mandiin selesai.
Tapi beda dengan mengetahui Allah. Mengetahui Allah nggak bisa. Oh, sekampung cukup Pak Kiai yang tahu, yang lain ikut Pak Kiai, nggak bisa. Wajib mengenal Allah, tiap-tiap orang wajib mengenal, yang nggak bisa diwakilkan kepada yang lain. Kayak kenyang lah, udah ente, gua nitip ente aja lah makannya. Terus kenyangnya bagi dua, enak bener loh. Kenyangnya bagi dua. Kalau yang makan dia, yang kenyang dia. Yang mengetahui, yang belajar dia, yang tahu dia. Maka tiap-tiap orang wajib mengetahui tentang sifat-sifatnya Allah. Mukalafnya siapa? Ya tiap-tiap mukalaf, walaupun bangsa jin. Jin juga ada perintah mengetahui Allah. Jangan dikira jin, oh jin mah nggak ada. Jin itu wajib kenal Allah juga, walaupun jin itu nggak ada jin musyrik. Nggak ada jin yang syirik, nggak ada. Adanya jin kafir. Nyembah Allah atau nggak nyembah Allah, dua-dua adanya. Nggak ada jin nyembah selain Allah, nggak ada. Jin nyembah batu, jin nyembah pohon, nggak ada. Jin nyembah matahari, nggak ada. Adanya jin itu nyembah Allah atau nggak nyembah Allah. Berarti jin itu juga terhitung punya kewajiban untuk mengetahui tentang sifat-sifatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya bedanya jin itu wajib mengetahuinya Allah sejak lahir. Kenapa? Karena jin itu sudah jadi mukallaf sejak lahir. Lahir jebrol langsung mukallaf. Kalau kita kan enggak. Lahir jebrol oek-oek, mau diajak ngomong apa oek-oek, nanti sudah gede 15 tahun baru jadi mukallaf. Setelah jadi mukallaf baru datang kewajiban mengenal Allah. Kalau jin sejak lahirnya dia wajib mengenal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun malaikat, malaikat ini bukan termasuk mukallaf. Walaupun malaikat itu didatangi oleh para nabi. Nabi itu juga datang kepada bangsa malaikat. Tablignya nabi atau dakwahnya nabi, datangnya nabi itu kepada bangsa jin, manusia dan malaikat. Hanya bedanya kalau kepada jin dan manusia datangnya nabi namanya taklif, membawa beban, membawa tanggung jawab, membawa agama yang harus dipikul oleh jin dan manusia yang nanti akan dimintain tanggung jawabnya. Namanya bawa beban perintah yang harus dipatuhi oleh jin dan manusia. Adapun datangnya nabi kepada malaikat untuk apa? Tasyrif. Apa itu? Apa tasyrif? Agar nabi dimuliakan oleh para malaikat. Mana buktinya? Ketika muncul Nabi Adam, para malaikat pada sungkem. Kalau bahasa Qur'annya fasajadu illa iblis, maka bersujudlah para malaikat kecuali iblis. Sujud di situ maknanya takzim, bukan sujud menyembah. Karena sujud yang maknanya menyembah hanya kepada Allah, enggak boleh kepada selain Allah. Kalau sujud pada selain Allah gimana? Maknanya takzim. Kayak kalau lebaran kamu sungkem sama mak kamu, bapak kamu, itu bukan nyembah, namanya takzim. Sama raja-raja itu namanya takzim, bukan menyembah. Walaupun bentuknya disebut sujud, tapi maknanya takziman atau memuliakan, mengagungkan para nabi. Dan
tasyrif ini enggak hanya kepada malaikat, kepada batu-batuan, pohon-pohonan, pada yang lain Nabi datang kepada mereka juga litasyrif, agar mereka memuliakan para nabi alaihimus salatu wassalam. Lah kalau nabinya mukallaf bukan? Hah? Nabinya mukallaf. Nabi baliknya umur berapa? Nabi pernah ihtilam? Hah? Nabi ada ngimpi keluar mani. Mulai kapan Nabi itu balik? Nabi mukallaf nggak? Nabi mukallaf yang datang ke Nabi siapa? Masa Nabi memerintah dirinya sendiri? Memang yang namanya Rasul itu bawa berita. Nabi itu datangnya Nabi bawa berita untuk dirinya dan orang lain. Tapi kepada dirinya sama namanya tasyrif. Kalau untuk yang lain namanya taklif. Bedanya mana? Nabi dihisab enggak? Ada hisab enggak untuk Nabi? Kalau enggak ada hisab itu bukan taklif. Kalau taklif akan dihisab. Terus supaya membiasakan Sofi pada sholat, kalau ya maka tidak meninggalkannya insyaallah taala. Waktu lipa. Nah, terus apa itu mukallaf? Mukallaf itu isinya ada berapa? 4. Akil, baligh, salamatul hissi, terus bulughud dakwah. 4. Kalau 4 ini kurang, maka dia tidak dihitung sebagai mukallaf. Baligh apa itu? Usianya 15 tahun maksimal, atau sudah ihtilam, mimpi keluar mani, atau haid bagi seorang wanita. Mimpi keluar mani juga enggak ada yang di bawah 9 tahun. Haid juga enggak ada yang di bawah 9 tahun. Jadi minimalnya 9 tahun ke atas baru disebut haid. Kok ada wanita kok sebelum 9 tahun keluar darah, bukan haid. Jadi wanita itu minimal haid umur 9 tahun hijriyah, bukan miladiyah. Kok sudah keluar haid maka dia sudah mukallaf. Kok sudah ihtilam maka dia sudah mukallaf. Kok belum maka ya belum dihitung orang yang baligh. Akil apa itu? Berakal. Yang bagaimana? Tamyiz. Disebut akil atau tamyiz, sudah bisa membedakan sesuatu,
sudah tahu mana air yang bersih, mana air yang najis. Udah tahu yang paling gampang mana kanan, mana kiri. Nanti kalau pakai celana nggak kebalik, karena tahu mana kanan, mana kiri. Nah, kalau nggak tahu kan kebalik bisa. Kalau orang yang gampang, oh kalau muka tamis itu kamu sudah bisa makan sendiri, udah bisa cebok sendiri, maka sudah disebut namanya orang yang tamyiz atau akil. Mestinya akil ini lebih spesifik, apa itu? Bisa membedakan sesuatu. Khususnya apa puncaknya nanti? Bisa bedain mana Allah, mana yang bukan Allah, mana nabi, mana yang bukan nabi. Kok nggak bisa bedain gimana? Ya bukan mukal, bukan akil ente. Saya akalnya pinter profesor, tapi nggak bisa bedain mana Allah, mana yang bukan Allah, ya bukan pinter. Terus salimul khawas walau sam'an au basor. Selamat panca inderanya walaupun cuman pendengaran atau penglihatan. Kok punya salah satu bisa ngelihat atau bisa denger, maka selamat. Dia termasuk mukallaf. Kok hilang dua-duanya, denger enggak, ngelihat enggak, apa namanya? Hah? Bebas, enggak kena hukum. Tahu denger enggak, lihat enggak, gimana informasi bisa sampai ke dia? Bisa enggak? Hah? Coba caranya gimana? Ada orang udah budek picek, nanti mau ngajaknya ngomong gimana? Pakai ini bisa? Hah? Hah? Nggak bisa ngelihat. Terus pakai apa? Colek diapain? Gampar. Colek diapain? Paling colek-colek doang ya. Jadi nggak ada bisa informasi sampai. Kalau cuma pendengaran gimana? Bisa. Penglihatan bisa. Nggak dua-duanya. Lah, lebih mulia mana punya pendengaran sama punya penglihatan? Lebih mulia punya. Maka tiap-tiap ayatnya bicara sama dulu baru basor. Karena sama lebih utama dari basor, dari penglihatan. Karena pendengaran itu bisa menyangkut, bisa memahami ilmu pengetahuan. Tapi kalau penglihatan nggak bisa mengaitkan ilmu pengetahuan. Itu lihat gunung, lihat pemandangan, pengetahuannya apa? Ya nggak, paling indah. Lihat mobil bagus, cewek cantik, paling indah, nggak dapat pengetahuan. Beda sama orang yang mendengar, karena suara itu bisa sampai pada menyampaikan informasi. Terus yang terakhir apa? Salamatul khisi udah, salimul khawas, terus udah. Alladzi balaghul da'wa wa kharaja sobi, keluar dari ta'rif ini sobi. Kenapa? Karena sobi belum termasuk apa? Balik. Walau mumayyiz, walaupun sudah tamyiz. Ada bayi kok, ada anak kecil kok pinter, tapi kan belum balik, maka ya nggak disebut sebagai mukallaf. Kayak contohnya siapa? Imam Syafi'i radhiyallahu anhu yang ngajar sambil makan bulan puasa. Ya imam ente kok makan, ente imam umat, ini anak kan belum balik. Walaupun sudah pinter tamyiz tapi belum balik, ya belum termasuk disebut mukallaf. Wal majnun, nah, ada lagi majnun juga nggak disebut sebagai mukallaf.
Terus wa faqdul khawas wa mim wa man lam tablighu dakwah, yang orang yang tidak sampai dakwah kepada dia. Apa tinggalnya di gunung-gunung, tinggalnya di ujung langit umpamanya, orang dalam gua, enggak ada orang yang sampai kepada dia, maka dia enggak disebut juga sebagai mukallaf. Kenapa? Karena enggak ada yang bisa informasi, enggak sampai kepada mereka. Kalau sekarang masih ada enggak orang yang enggak dengar info tentang agama Islam? Ada enggak? Masih ada enggak? Enggak ada. Mana sudah. Apalagi kemarin Piala Dunia, semua info sampai kemana aja sedunia dengar semua. Kalau ditanya kemarin Piala Dunia yang menang mana? Yang menang Qatar gitu. Yang dapat untung gede Qatar, masalahnya dakwahnya berhasil, ininya berhasil. Orang ngomong kok yang menang itu mah piala doang, nggak dapat apa-apa, bikin di pramuka aja begitu. Yang menang asli Qatar, dakwah Islam nyampe kemana-mana, itu yang jadi keberhasilan. Jadi orang kalau belum sampai dakwah kepada dia, maka dia nggak disebut sebagai orang mukallaf. Adapun kita kok merintah anak kecil untuk ibadah, seperti ngajak sholat, ngajak puasa, kan dia belum terkena taklif, belum ada perintah untuk dia ngapain. Oh, itu tujuannya membiasakan gitu loh. 7 tahun diajari sholat, sampai 10 tahun kalau nggak bisa dipukul. Kenapa? Agar terbiasa kamu mendidik mereka untuk mengerjakan perintah Allah. Kalau nanti kamu ikut perintah ini, belum mukallaf, belum, nanti aja setelah 15 tahun baru ajarin sholat. Oh ya pikun kamu ngajarin orang setelah mukallaf. Udah gede baru mau belajar sholat, udah gede baru mau belajar puasa, susah ngajarinnya. Sama kayak kamu punya anak dari kecil nggak dilatih pakai kerudung, tiba-tiba 15 tahun baru pakai kerudung, gerah Pak. Karena begitu jawabnya, harus dipakai, gerah Pak. Kok dari kecil dibiasain? Jadilah namanya WTS, wanita tahan sumuk gitu. Dari kecil sudah terbiasa tuh, nggak panas. Kenapa? Karena ada kebiasaan. Kalau nggak dibiasain, oh ya sudah. Sampai gede, Pak panas Pak, nggak betah Pak. Jadi dari kecil dibiasakan pakai kerudung, dibiasakan sholat, pakaian tertutup, itu agar terbiasa, hingga nanti ketika dia sudah waktunya, dia akan insya Allah jadi orang-orang yang mudah ngelakuin ibadah, mudah ngelakuin ketaatan. Harapannya begitu. Ada kecilnya di musola, gede dikit perapatan, kan repot deh. Padahal dari kecil di musola tajwid yang ngaji, asal adzan lari, begitu adzan dia yang mukul kentongan. Gede dikit pegangnya botol, pegangan. Harapannya dari kecil dilatih, nanti gede biasa ngelakuin ibadah. Tapi kalau anak dari kecil biasa ke musola, biasa ngaji sama orang kampung, gedenya kok jadi preman, tuanya alamat tobat. Tapi kok nggak pernah bau musola, alamat sampai mati jadi preman gitu. Jadi biasakan anak itu dari kecil masuk ke musola, kenal agama, kenal ibadah.
Apalagi yang gede nggak disuruh sholat. Anak kecil aja dibiasakan untuk sholat, apalagi yang udah gede. Tapi setelah usianya balik kok dia nggak mau sholat, kamu nggak boleh memukulnya lagi. Beda kalau belum balik. Mukul itu untuk mengingatkannya, untuk menakut-nakutinya. Kalau sudah balik kamu pukul, berantem. Bukan ingetin lagi akhirnya. Kayak kamu kok punya istri nggak sholat, kamu pukul, nggak boleh. Beda kalau istri kamu ajak kumpul nggak mau, boleh kamu pukul. Kalau urusan sholat nggak boleh, harus hanya diingatkan. Kenapa? Dia sudah punya hak sendiri untuk berurusan sama hukum-hukumnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus waktu lifa hal yang kafi, waktu lifa dan dilakukan hal yang kafi, apakah cukup bidakwati ay rasulin, dengan dakwahnya setiap rasul, karena ada walau Adam yang ada, walau Adam walaupun Nabi Adam aulah huda, atau wajib min dakwati rasul dari dakwahnya rasul alladzi ursila ila hada syakhsi, yang diutus kepada seseorang ini. Wasahihu, pendapat yang sahih itu asani yang kedua. Wa alaihi, dan atas pendapat kedua ini ahlul fatrah, maka ahlul fatrah itu najuna selamat semuanya. Wa in ghayyaru, walaupun merubah agama, wa badalu, dan mengganti, wa abadul ausana, dan menyembah berhala. Wa idza alimta, ketika kamu mengetahui anal fatrah najun, alimta an abawaihi, kamu mengetahui bahwasanya kedua ayah ibunya Rasul itu najiyani, selamat keduanya, likaunihima, karena keduanya itu benar fatrah. Daluma min ahli Islam, lima, karena hadis yang diriwayatkan anallaha, sesungguhnya Allah itu ahyahuma, menghidupkan keduanya ba'da bisatin Nabi fa'aman Nabi. Terus ada perbedaan pendapat antara ulama. Taklif, perintah untuk menyampaikan agama itu apakah cukup satu nabi saja sejak Nabi Adam? Kan sudah ada perintahnya. Berarti setelah Nabi Adam, mukallaf. Berarti kan setiap orang mukallaf, cukup dengan perintah Nabi Adam. Nah, kalau yajibu ala kulli mukallafin gitu kan? Berarti kalau Nabi Adam merintah, kamu wajib ma'rifat mukallaf. Nanti generasi anak Nabi Adam terus setiap mukallaf ya cukup perintah satu gitu loh. Apa harus datang nabi lagi? Apa cukup satu nabi? Apa harus datang nabi lagi untuk ngasih perintah? Artinya ada nabi yang datang langsung kepada dia untuk ngasih perintah, atau cukup Nabi Adam satu. Maka yang sahih yang dipakai pendapat ulama adalah orang-orang yang langsung kedatangan Nabi dari generasi. Nabi itu dakwahnya untuk siapa? Beda kalau Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam datangnya jadi Nabi yang pertama. Langsung dakwahnya Nabi untuk semua manusia. Berarti sejak Nabi yang pertama sampai terus ya sudah, nggak ada lagi Nabi yang lain. Karena Nabi-Nabi yang lain dakwahnya tidak untuk semua manusia, maka berarti kemukalafannya tergantung datangnya Nabi kepada mereka. Gitu loh. Oh, Nabi Adam hanya untuk kelompoknya, lah yang lain ya nggak masuk kelompok ini. Oh, Nabi Musa untuk Bani Israel, yang lain ya nggak masuk kelompok ini. Nabi Musa ngomong, mukallaf Bani Israel, berarti yang mukallaf nggak Bani Israel, ya nggak masuk perintah itu, gitu loh. Maka dikatakan pendapat yang kedua yang sahih, maknanya apa? Kalau Nabi itu dakwah kepada mereka, maka barulah dia terkena perintah sebagai mukallaf. Kalau enggak, ya walaupun tetanggaan sama Nabi, ya enggak ada perintahnya.
Kayak Bani Israel kedatangan Nabi Isa dengan orang-orang yang lain yang bukan Bani Israel yang nggak diundang. Kenapa undangannya? Ya Bani Israel. Oh yang diundang Bani Israel. Kok kamu datang lebih? Ya Allah, kamu siapa? Maksudnya aneh kalau ada orang masuk Kristen yang selain Bani. Ada orang Jawa, orang Batak, orang Sumatera. Lu ngapain masuk Kristen? Lo kan agama itu panggilannya untuk Bani Israel. Di kitab Injil panggilannya Hei Bani Israel. Hei domba-domba yang tersesat dari Bani Israel. Begitu. Bukan yang tersesat untuk semua manusia, nggak ada panggilan begitu, nggak ada. Kalau di Injil kok ada panggilan hei manusia, itu dirubah pasti. Karena panggilan dalam Injil pasti isinya untuk Bani Israel. Gitu loh. Wah, ada orang Indonesia masuk Kristen ke gereja, aneh. Lu tahu undangannya enggak untuk siapa? Yang diundang, hei Abdullah sini, Ahmad datang. Lu ngapain, Mat? Kan diundang, gua manggilnya Abdullah, enggak panggil Ahmad. Itu maka pendapat yang kuat apa? Mukallaf itu pada yang kedua, yaitu tiap-tiap generasi yang didatangi Nabi maka dialah disebut mukallaf. Nah kalau kamu sudah tahu ini berarti kamu harus tahu pula bahwa ayah ibunya Nabi itu termasuk ahli fatrah. Fatrah itu apa? Terbebas dari perintah, terbebas dari aturan. Kenapa? Karena ayah ibunya Nabi meninggal selagi belum ada perintah untuk mereka. Maka mereka termasuk ahlun najun, mereka selamat dari siksaan api neraka walaupun mereka itu nyembahnya berhala. Walaupun mereka itu enggak nyembah Allah. Walaupun setelah Nabi Adam nih kok lupa, kafir, tapi sudah enggak termasuk perintah untuk Nabi Adam, maka mereka termasuk orang-orang yang selamat. Kayak bapak moyangnya orang Indonesia, nyembahnya apa? Ada enggak Nabi yang kesini? Jadi mereka bagaimana? Mereka gimana statusnya? Najun fatrah, mereka selamat. Oh ya enggak selamat. Lah yang mau mengadab mereka siapa? Alasan diadabnya apa? Oh enggak ada berita yang datang kepada mereka, hingga mereka enggak bisa disebut orang-orang yang melakukan kesalahan. Belum ada lampu merah di perapatan, kamu ngebut, ditilang nggak? Ditilangnya kapan? Kalau sudah ada lampu merah. Kok kamu bablas lampu merah kamu tablas, ya baru kamu kena hukum. Salah, tilang. Tapi sebelum ada lampu merah, ya mau disalahkan dari mana? Gitu loh. Maka orang-orang yang mengatakan ayah ibunya Nabi masuk neraka, goblok begitu. Qurannya jelas bicara, kami tidak akan mengadab satu kaum hingga kami mengutus Rasul kepada mereka. Artinya kalau nggak ada utusan datang kepada mereka, kaum itu nggak bisa disalahkan, nggak bisa diberikan hukuman. Maka sekarang lagi terkenal tuh. Dari mana dasarnya? Dari hadisnya Nabi. Nabi ditanya, ya Rasul, bapakku di mana? Di neraka. Orangnya marah. Nabi ngomong bapak di neraka marah. Lah bapakmu di mana? Neraka juga. Berarti sama kan? Lega dia. Ya udah, bapakmu dan bapakku dalam neraka. Adem orangnya. Lah dipahami bapakku di situ kata ulama, itu bapak Nabi ya Abdullah. Kok Abdullah bagaimana? Bapak di situ maknanya paman gitu.
bukan bapak yang mananya abah, maknanya paman. Maka harus dijelaskan dengan apa? Dikaitkan dengan ayat-ayat yang lain, apalagi sampai dengan hadis bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah meminta kepada Allah agar Allah menghidupkan kembali kedua orang tuanya. Maka ada ulama-ulama dari selain ahlu sunnah yang nggak percaya dengan hadis ini, mengatakan mana mungkin menghidupkan orang tuanya lagi. Mukjizat menghidupkan kok nggak mungkin. Nabi Isa aja yang bukan apa-apanya dihidupkan bisa. Apalagi ini yang kekasihnya Allah memohon kepada Allah akan menghidupkan kedua orang tuanya, maka itu sah-sah saja menurut ahlil akli. Ini penjelasan tentang mukallaf. Maka kamu harus jelas ini nih, kalau nggak jelas, waduh, nanti bisa jadi salah paham sebagaimana orang-orang Wahabi, sebagai orang-orang Mu'tazilah yang mengatakan ayah ibunya Nabi masuk ke dalam neraka. Tapi mereka harus kita imani adalah ahlil fatrah. Bahkan mereka sudah bukan fatrah, dihidupkan oleh Nabi dan mereka dimasukkan Islam, kemudian dimatikan kembali oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Urwah. Oleh siapa? Sayyidina Urwah an Aisyah. Terus hadis ini yaitu hadis yang diriwayatkan dari Urwah an Aisyah radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu salam meminta Rabbahu pada Allah taala ayuhi menghidupkan lahu untuknya abawaihi kedua orang tuanya, fahyahuma maka Allah menghidupkan kedua orang tuanya lahu karena Rasulullah, fa amanna terus beriman kedua orang tuanya kepada Nabi, summa amatahuma lalu mematikan Allah taala pada kedua orang tuanya. Qala as-Suhaili, berkata Suhaili, wallahu adapun Allah itu qadirun, zat yang mampu ala kulli syai'in atas segala sesuatu, lahu ayahusa untuk mengkhususkan nabiyahu kepada nabinya bima sya'a min fadlihi wa yun'im beri nikmat alai atas nabinya bima sya'a min karamatihi intaha wa ala hadal hadis saha inda ba'li ahli haqiqah kama asyara ilahi ba'duhu bi qawlihi aikantu anna aban nabi wa ummahu ahyahumar rabbul karimul bari. Aikantu saya yakin anak aban nabi sesungguhnya bapak nabi wa ummahu dan ibunya itu ahyahuma menghidupkan keduanya ar-rabbul karimul al-bari hatta lahu syahidan bi sidqi risalatin sehingga lahu abahu wa ummahu syahidan menyaksikan bi sidqi risalatin dengan benarnya risalah. Sadaqa bi fatil karamatul mukhtar. Wa hadzal hadis wa man yaqulu bi dha'ihi fa huwa dha'ifu anil haqiqati ari. Adapun hadis ini waman dan orang-orang yaqulu yang mengatakan bi dha'ihi dengan dhaifnya hadis, fa huwa maka orang itu al-dha'ifu orang yang lemah anil haqiqati dari hakikatnya. Wa qala fajal Suyuti mu'alafatin. Imam Suyuti mengarang karangan kitab-kitab fima dalam perkara ya ta'alaku yang berhubungan binajatihima dengan selamatnya ayat ibunya Rasul. Fajazahullahu khairan. Ada hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Urwah yang datang dari Siti Aisyah, datangnya dari istri Nabi langsung, bahwa istri Nabi pernah bertanya kepada Rasul tentang kedua orang tuanya, maka Nabi menceritakan bahwa Nabi meminta kepada Allah agar menghidupkan kedua orang tuanya sampai mereka beriman, melihat risalah Islam, kemudian Allah mematikan mereka kembali. Kata Imam Suhaili apa? Ya begitu kan jaiz bagi Allah. Boleh-boleh saja Allah menghidupkan hambanya kembali
kemudian dimatikan kembali. Sampai dikatakan Abu Thalib itu demikian. Sebagian pendapat ulama mengatakan Abu Thalib juga dihidupkan oleh Nabi sampai dia beriman, kemudian dimatikan lagi oleh Nabi, oleh Allah Subhanahu wa taala hingga mereka mati dalam keadaan sebagai orang muslim. Maka inilah yang kita melihat bahwa yang demikian adalah kekhususan dari Allah kepada nabinya, yang mana Allah memenuhi Nabi dengan anugerah, fadhil, karomah yang banyak kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana ulama-ulama memberikan bait-bait hadis, syair yang isinya apa? Aku yakin bapak ibunya Nabi itu dihidupkan oleh Allah hingga mereka bersyahadah dengan risalah Nabi Muhammad. Kemudian Allah mematikan kembali mereka sebagai orang muslim. Walaupun hadis ini dhaif bagi riwayat, tapi hadis ini kuat secara hakikat. Kenapa? Secara hakikat orang yang berakal mengatakan mungkin saja hal itu terjadi. Dan ini ditambah kuat dari mana? Karangan Imam Jalaluddin As-Suyuti yang ngarang Jalalain, bahwa beliau mengarang tulisan-tulisan yang banyak, kitab-kitab yang banyak yang berkaitan dengan selamatnya ayah ibu Nabi dari api neraka. Kalau itu kok dengar di YouTube, di media sosial mengatakan ayah ibu Nabi masuk neraka. Dan jangan digubris, kita ikut ulama yang jelas-jelas alim. Siapa? Imam Jalaluddin As-Suyuti yang banyak membuat ta'lifat yang isinya mengutamakan bahwa ayah ibu Nabi di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, dan kita ucapkan kepada beliau banyak-banyak terima kasih yang telah membuat taklif yang berkaitan dengan keselamatan ayah ibunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kamu sudah tahu nih, kalau mukallaf itu adalah tergantung sampainya dakwah, maka orang yang nggak dapat dakwah dia selamat dari perintah, termasuk ayah ibu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Insyaallah kita sambung yang akan datang bicara syar'an. Wallahu a'lam bishawab. Ila hadratin Nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Ya rabbana darabna وأننا أسرافنا للظى أشرافنا فتوب علينا توبة واغفر كل عوبة واستر لنا عوراتي وآمن رواتي واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الحلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة المسلمين أجمعين ربي اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا للمصطفى رسولنا بكل سهلي صلى وسلم ربي عليه أنت الحبي وآله وصحبه عدد تعصي صحبي والحمد لله في البدء والتناهي سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.